Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk tugas teori perilaku organisasi. Nah, ada tugas yaitu penjelasan mengenai makalah dari kelompok gitu. Nah, saya dari perwakilan kelompok 3 yaitu menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan organisasi. Nah, itu buat gambaran umumnya. Nah, ada keterfokusan yang saya ambil daripada pembahasan ini, yaitu tentang kebijakan suatu perusahaan atau organisasi dalam menyikapi pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. Nah, kita awali saja kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai gambaran yang tadi saya sebutkan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan organisasi. Kita awali saja daripada gambaran umum manajemen sumber daya manusia. Nah, apa itu manajemen sumber daya manusia itu? Nah, manajemen sumber daya manusia yaitu menurut Mary Parker Follett adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan melalui pengaturan orang-orang lain, sehingga tujuan-tujuan ini bisa tercapai dengan menerapkan peraturan-peraturan ini kepada orang lain, sehingga apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang tersebut itu buat gambaran manajemen sumber daya manusia. Nah, artinya bahwa manajer hari ini harus bisa mencapai tujuan-tujuan itu melalui pengaturan orang-orang atau penempatan orang-orang sehingga tujuan ini bisa tercapai dengan efektif gitu. Oke, lanjut kepada pembahasan kepemimpinan. Yang tadi setelah manajemen sumber daya manusia, kita lanjut kepada kepemimpinan organisasi. Nah, apa itu kepemimpinan organisasi? Nah, gambaran umumnya atau gambaran secara umumnya itu saya jelaskan bahwa kepemimpinan muncul bersamaan dengan peradaban manusia sejak zaman dahulu. Nah, di mana orang-orang berkumpul secara bersama dan bekerja bersama untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya. Nah, sejak itulah hadir unsur-unsur daripada kepemimpinan itu. Nah, apa itu kepemimpinan? Nah, kepemimpinan itu merupakan suatu proses mempengaruhi perilaku yang menjadi panutan interaksi antara pimpinan dan pengikutnya begitu. Nah, ini bertujuan untuk mencapai komitmen organisasi bersama dengan pencapaian tujuan dan perubahan terhadap budaya organisasi tersebut gitu yang lebih maju. Nah, lanjut kepada definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan ini ada menurut Ten dan Terry dalam Kartono 2003, yaitu kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu dapat bekerja sama dengan kita dengan tujuan-tujuan, dengan apa-apa tujuan yang sudah kita rencanakan, sehingga orang-orang itu bisa melakukan kerjasama dengan kita sebagai
pimpinan organisasi begitu. Lanjut kepada pembahasan yang kita bahas dalam makalah, seperti yang sudah dijelaskan tentang gambaran umum SDM dan kepemimpinan organisasi. Nah, keterfokusan kita menjelaskan tentang kebijakan organisasi dan perusahaan terhadap pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja. Nah, jelas pada tahun ini, di mana tahun 2020 telah tersebarnya virus corona yang berawal dari Cina, dan WHO pun sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini benar-benar virus yang sangat mematikan, dan yang lebih berbahaya yaitu menulari orang lain. Nah, dalam hal ini banyak sekali organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan yang akhirnya gulung tikar gitu karena pandemi ini, karena tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan seperti ini. Dan banyak perusahaan yang bisa beradaptasi dengan keadaan pandemi ini, seperti memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada gitu. Dan banyak juga organisasi-organisasi yang bisa maju, yang akhirnya bisa maju karena pandemi ini, memanfaatkan kesempatan yang lebih matang begitu. Nah, adapun secara umum di Indonesia, langkah-langkah yang menjadi langkah-langkah perusahaan pada umumnya di Indonesia, yaitu menerapkan pertama, menginstruksikan kepada seluruh tenaga kerja untuk bisa bekerja lewat jarak jauh, itu menggunakan video konferensi seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, langkah kedua yaitu perusahaan menyediakan beberapa protokol kesehatan seperti menyediakan masker, menyediakan hand sanitizer, terus mensterilkan ruangan. Nah, khususnya di perusahaan jasa pariwisata yaitu Traveloka juga ini menjadi imbas, salah satu perusahaan yang kena imbas COVID-19, sehingga perusahaan ini membatasi pekerja, seperti memberhentikan pekerja, terus dirumahkan secara tidak dibayar, PHK. Nah, itu yang menjadi permasalahan untuk tenaga kerjanya. Nah, adapun kebijakan-kebijakan perusahaan, kebijakan kepemimpinan pada perusahaan tersebut, yaitu pertama, harus wajib memberikan bantuan kepada pekerja-pekerja yang dirumahkan, terus memberikan dukungan fiskal, terus memberi dana bantuan lah yang ini harus difasilitasi oleh pemerintah dan perusahaan tersebut begitu. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan strategis, yaitu dengan intinya bahwa kita harus kerjasama, baik itu pemerintah, perusahaan, atau tenaga kerja itu sendiri, untuk memutus rantai COVID-19 ini hingga usai dan selesai, tidak ada lagi korban dan bisa pandemi ini segera selesai. Mungkin terima kasih dari saya, Muhammad Iqbal. Terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen pengampu saya, Bapak Ridwan Mustandi. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena ini menjadi pelajaran buat saya.
mungkin. Terima kasih. Dari saya cukupkan sekian. Pergi sebagai lelaki, pulang sebagai manusia. Saya sebagai pemula maka lanjutkan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.